my channel. Jadi di video kali ini gue akan mereview sepatu terbaru yang gue dapet, yaitu Airus Z. Jelasin teknologinya. Yang pertama, apa aja yang dipakai oleh Yonex, bahan-bahannya di sepatu ini, dan juga gue akan kasih tahu kalian positifnya apa dan negatifnya, dan pasti harganya juga di terakhir. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe YouTube gue untuk support, biar gue juga bikin video-video review sepatu lain, dan juga ada tas, ada raket untuk kalian juga dapat informasi di situ. Dan gue harap kalian juga masih stay safe di rumah aja. Gue juga udah berhenti badminton selama 2 minggu nanti, biar semuanya aman dulu ya. Jadi kita mulai aja. Yang pertama, ini adalah Power Cushion Airus Z yang terbaru 2020 atau 2021, gue lupa. Dan warnanya itu di websitenya Yonex itu bright yellow. Jadi ada, ya bisa dibilang ini warna stabilo. Udah itu ada gradien hijau tuanya di sini sama hijau agak muda dan tua di tengah-tengahnya. Nanti gua akan kasih lihat detailnya. Agak ke kuning juga, makanya namanya juga bright yellow. Kalau di lapangan itu terang banget warnanya karena kena lighting juga kan. Jadi bukan warna ini aja, tapi ada 3 warna lagi yang setahu gua yang ada di websitenya Yonex, yaitu pertama mint blue, warna biru muda sampai biru tua gradiennya. Dan juga ada pastel pink untuk perempuan yang kalian bisa beli juga untuk, ya biasanya untuk perempuan sih, tapi gue gak tahu kalau ada size untuk laki-laki. Dan terakhir itu yang putih abu-abu, yang 75th anniversary-nya Yonex, yang gue pernah review di video sebelumnya. Nah itu gue akan jelasin uppernya. Jadi yang di atas itu Yonex memakai bahan synthetic fiber. Dan di midsole-nya itu yang di tengah-tengah itu synthetic resin di sininya, dan di bawahnya itu outsole-nya itu rubber, jadi karet, dipakainya karet. Oke. Jadi yang pertama itu teknologi yang dipakai sama Yonex itu adalah Power Cushion Shock Absorption, yaitu menyerap goncangan kemudian membalikan energi tubuhkan untuk kelancaran transfer ke gerakan berikutnya. Jadi Yonex sebenarnya fokus untuk gerakan kaki kalian semakin cepat dan semakin gesit. Jadi lebih comfortable, lebih nyaman untuk kita menggunakan sepatu ini untuk pemain-pemain yang sebenarnya kakinya tuh lebih cepat ya gerakannya. Kan ada pemain yang lebih santai, lebih mengeluarkan waktu yang agak lama untuk bermain bulu tangkis. Tapi sepatu ini emang sebenarnya untuk pemain-pemain yang lebih cepat. Yang kedua itu adalah Power Cushion Plus, yaitu shock absorption-nya itu adalah 28%, penyerap kejutan kaki sejak ketika kita landing habis misalnya jumping smash biasanya ya. Kita jump smash, landing di lapangannya. Dan juga yang kedua itu repulsion 62%, yaitu penolakan energi yang akan dibalikan oleh sepatu ini dari kaki kita. Jadi sebenarnya kalau kita habis jumping smash kan ya beberapa kita kan loncatnya tinggi ya, dan kalau landing di lapangannya nggak terlalu empuk kan sakit. Nah mereka tuh pakai cushion yang sebenarnya bikin kaki kita tuh nggak sakit. Jadi seperti bisa dibilang boost kalau di merek sebelah ya. Jadi benar-benar empuk untuk kaki kita. Jadi mereka tuh bikin sepatu ini untuk kenyamanan kita juga, tapi keselamatan untuk ankle dan kaki kita sendiri. Jadi yang ketiga itu double russell mesh. Jadi itu adalah bahan mesh ultra halus yang sangat-sangat ringan dan tahan lama. Jadi Yonex itu menggunakan produk atau material yang ringan banget, makanya sepatu Airus Z itu adalah sepatu yang ringan banget, 250 gram. Sepatu badminton bisa dibilang paling ringan di dunia kalau. Jadi next itu double skin light. Jadi sangat cocok untuk membuat kaki kita ringan dan juga mengubahkan fleksibilitas seperti karet dengan kekuatan plastik yang keras. Jadi itu tuh
sebenarnya untuk ya balik lagi kecepatan kaki kita dan juga fleksibilitas posisi kaki kita. Jadi bisa gerakan apa aja untuk maju, untuk mundur, loncat, kiri kanan. Jadi sebenarnya emang sepatu ini tuh benar-benar baik banget untuk pemain-pemain yang cepat gerakannya. Itu Power Grip Fit Sheet, yaitu untuk stabilitas kaki kita. Jadi Yonex itu taruh plat carbon fiber di tengah-tengah di sebelah sini, kalau kalian bisa lihat nanti gua kasih lihat detailnya. Dan juga di tengah-tengah bawah sini kalian bisa lihat yaitu plat carbon fiber, biasanya dipakai untuk casing HP atau nggak mobil. Itu untuk stabilitas kaki kita. Mereka tuh taruh di tengah biar dibilang sih biar kita mengurangkan berat di dalam sepatunya juga, dan juga ya untuk stabilitas kalau kita habis jumping smash atau kaki kita maju, kadang-kadang kan ngelipat lutut kita kan emang harus stabil kan biar kita nggak dapet ankle atau jatuh, biasanya kayak gitu. Itu Synchro Fit Insole, jadi itu menggerakkan kaki yang jauh lebih cepat dan gesit dan memungkinkan kesesuaian yang lebih dekat antara sepatu dan kaki kita. Jadi kan biasanya sepatu kaki kita kan ada yang panjang pendek, ada yang agak lebih lebar. Jadi sepatu ini tuh makanya menurut gua kenapa gak terlalu ngelok banget ankle-nya, biar lebih kalau orang mempunyai kaki yang lebih lebar tuh bisa ngelonggar gini loh. Makanya gua kadang-kadang pakai ankle support juga melebar banget gitu sepatunya, dan menurut gua kurang enak aja kalau di sisi Aeroz ya bisa melebar kayak gitu tuh, gua nggak terlalu merasakan kenyamanannya. Itu assist shape, yaitu desain yang mengurangi tekanan di jempol kaki serta menawarkan dukungan yang lebih baik di bagian tengah kaki dan juga tumit agar pas dan stabil. Jadi sebelah sini mereka gunakan karet, dan juga biar pressure yang dikasih oleh tumpuan kaki, kalau kita kayak gini kan biasanya di sini sakit kan, kayak di 65 itu tuh kadang-kadang sakit karena nggak ada tekanan karet ini. Karet ini tuh biar lebih empuk dan lebih enak, dan juga di tengah-tengah juga banyak tuh di dalam insole-nya. Jadi nggak terlalu sakit kalau misalnya kalian mempunyai pressure yang lumayan keras kepada kaki kalian kalau kalian lagi main. Dan emang sebenarnya enak sih sepatu ini kalau misalnya bisa dibilang untuk stabilitas dan juga untuk comfortable aja lah pokoknya. Jadi emang enak banget sepatu ini kalau kalian mau yang enteng dan lebih fleksibel lah permainan kalian. Yang lumayan terkenal juga yaitu Hexagrip. Di bawah sini sepatu Yonex itu adalah untuk pokoknya itu biar stabil dan gesit kaki kalian dan biar nggak terlalu licin sepatunya. Tapi menurut gua masih agak licin kalau misalnya pasti kalau ada air ya, kan kita keringetan ya, kadang-kadang keringetnya jatuh ke lapangan, apalagi kalau lapangannya karpet atau enggak ya pokoknya lapangannya basah, pasti kita kepleset juga walaupun ini udah pakai Hexagrip. Jadi Hexagrip ini juga sebenarnya mereka menginginkan Hexagrip ini lebih enteng, jadi mereka juga menggunakan material ini 20% lebih ringan dan bahan sole-nya standar daripada yang lain. Biasa kan yang lain juga, berarti yang lain tuh lebih berat daripada ini. Kalau sole-nya makanya sepatu ini ringan banget. Jadi mereka bukan fokus hanya di atas, bukan di dalam doang, tapi di luar juga, di bawahnya juga mereka fokusin keentengannya, tapi produknya dan kualitasnya juga masih maksimal gitu loh. Jadi yang terakhir itu round sole dirancang untuk memberikan dukungan keseluruhan untuk gerak kaki yang cepat dan mulus. Dan lagi-lagi Yonex membilang dicatat di websitenya resmi Yonex yang mereka jual sepatu ini, dan memberi informasinya di laptop gue ini. Ya mereka emang fokusnya untuk gerakan yang mulus dan juga gesit untuk pemain-pemain yang cepat, dan round sole ini juga memastikan gerakan halus dan transfer energi yang maksimal. Jadi sebenarnya energi yang kita keluarkan kepada tanah lantai itu dan juga
dari kaki, dari lutut, dari paha juga kan emang energinya tuh harus full banget. Harga ya, harga itu ini JP, kalau JP itu pastinya di atas 2 juta, 2,1 sampai 2,4 lah ya. Karena ini nggak terlalu limited edition, jadi sekitaran segitu. Udah itu kalau misalnya yang SP di bawah 2 juta tapi di atas 1 juta, biasanya itu 1,6, 1,9, jadi nggak terlalu jauh signifikannya sampai juta-jutaan, nggak terlalu jauh signifikannya. Tapi gue juga nggak tahu perbedaan teknologinya di mana yang beda, apakah materialnya lebih ya pasti seharusnya lebih rendah ya maksudnya materialnya, tapi perbedaannya sejauh apa sih sama SP dan JP. Kalau yang palsu setahu gua itu di bawah 1 juta, seharga 400 ribuan sampai 800-900an ribu. Itu emang sebenarnya sepatunya emang cepet rusak. Thank you guys for watching. Terima kasih untuk nonton video ini. Gua harap kalian belajar dari sepatu ini. Maybe kalian mau beli atau enggak juga nggak apa-apa. Nanti gua akan review sepatu lagi satu. Bukan Airus tapi 65Z2 Special Edition 75th Anniversary-nya Yonex yang baru keluar. Dan gue juga akan mereview raket-raket, ada Li-Ning, ada Mizuno, ada Yonex, ada ya pokoknya banyak lah, sama tas-tas Victor Yonex juga. So thank you guys for watching, jangan lupa support gue dan see you guys in the next video. Bye bye.